Jurnal Minggu Ketiga Hidrogeologi tentang konsep dasar pemodelan air tanah. Pemodelan air tanah adalah representasi matematika atau komputasional dari pergerakan air di lapisan bawah tanah, akuifer melalui pori-pori batuan atau material tanah. Konsep dasar pemodelan aliran tanah mencakup pemahaman tentang sistem hidrologi, sifat-sifat material bawah tanah, serta pengaruh kondisi boundary dan awal. Berikut adalah konsep-konsep dasarnya. Akuifer. 1. Sistem hidrologi. Akuifer, lapisan tanah atau batuan yang mampu menyimpan dan menghantarkan air. Terdapat dua jenis utama akuifer. Yang pertama, akuifer tertekan, lapisan air yang dibatasi oleh lapisan kedap air di atas dan di bawahnya. Yang kedua, akuifer tak tertekan, lapisan air yang permukaannya bebas dan tidak dibatasi oleh lapisan kedap air di atasnya. Yang ketiga, Yang kedua, zona jenuh, area di bawah tanah di mana pori-pori tanah atau batuan sepenuhnya terisi air. Yang ketiga, zona tak jenuh, area di mana pori-pori sebagian terisi air dan sebagian terisi udara. Yang kedua, persamaan aliran air. Pemodelan aliran air sering didasarkan pada persamaan Darcy yang menggambarkan aliran air melalui media berpori sebagai fungsi dari gradien hidraulik dan konduktivitas hidraulik. Persamaan ini dapat dituliskan sebagai Q sama dengan minus K dikali A dikali DH per DL, di mana Q adalah laju aliran air, K adalah konduktivitas hidrolik, A luas penampang aliran, DH per DL adalah gradien hidraulik, yaitu perubahan tekanan air tanah terhadap jarak. Yang ketiga, hukum kontinuitas. Prinsip konservasi massa menyatakan bahwa jumlah air yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan jumlah air yang keluar dari sistem. Ditambah perubahan jumlah air dalam sistem, dalam aliran tanah ini diterjemahkan ke dalam persamaan kontinuitas yang menggambarkan keseimbangan antara aliran masuk, keluar, dan perubahan penyimpanan air tanah. Yang keempat adalah kondisi batas atau boundary condition. Dalam pemodelan air tanah, kondisi batas menentukan bagaimana air masuk atau keluar dari sistem. Ada tiga tipe utama. Dirichlet boundary, nilai kepala hidrolik tetap pada batas tertentu. Contoh permukaan air pada danau. Neumann boundary, laju aliran tetap pada batas tertentu. Contoh debit resapan dari sungai. Yang ketiga adalah Cauchy boundary, di mana kombinasi dari dua kondisi tersebut. Yang kelima, sifat-sifat fisik media berpori. Konduktivitas hidrolik adalah mengukur seberapa mudah air mengalir melalui media berpori. Porositas atau proporsi volume dari pori total volume material. Penyimpanan spesifik kapasitas suatu material untuk menyimpan air akibat perubahan tekanan atau kepala hidrolik. Yang keempat adalah transmisi produktivitas akuifer berdasarkan ketebalan akuifer yang jenuh air. Yang keenam, numerical modeling, pemodelan numerik. Untuk memecahkan persamaan aliran air tanah secara spasial dan temporal, metode numerik seperti metode elemen hingga finite atau metode perbedaan hingga digunakan. Model ini membagi ruang dan waktu menjadi grid kecil, kemudian menghitung aliran air tanah dalam grid-grid tersebut secara iteratif. 7. Aplikasi pemodelan. Pemodelan air tanah digunakan untuk berbagai tujuan seperti memprediksi ketersediaan air tanah, memahami dampak penggunaan lahan terhadap air tanah, menentukan lokasi ideal untuk sumur, mengevaluasi potensi kontaminasi air tanah. Yang ke-8, kalibrasi dan validasi. Model aliran air tanah perlu dikalibrasi dengan data lapangan seperti pengukuran ketinggian air tanah agar hasilnya mendekati kondisi sebenarnya. Setelah kalibrasi, model harus divalidasi dengan data yang berbeda untuk memastikan akurasinya. Pemodelan air tanah penting dalam manajemen sumber daya air dan lingkungan, terutama dalam aplikasi untuk pertambangan, pengolahan sumber daya air, dan mitigasi dampak bencana.